Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivia Makfira Gazala Wasraka. Di sini saya akan membahas materi Mekanika Tanah 2 terkait dengan penurunan. Jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami regangan atau penurunan. Regangan yang terjadi dalam tanah ini disebabkan oleh berubahnya susunan tanah maupun pengurangan rongga pori atau air di dalam tanah tersebut. Jumlah dari regangan sepanjang kedalaman lapisan merupakan penurunan total tanah. Penurunan akibat beban adalah jumlah total dari penurunan segera dan juga penurunan konsolidasi. Ada beberapa sebab terjadi penurunan akibat pembangunan yang bekerja di atas tanah. Yang pertama itu ada kegagalan atau keruntuhan geser akibat terlampauinya kapasitas dukung tanah. Yang kedua, kerusakan atau terjadi defleksi yang besar. Yang ketiga, distorsi geser atau shear distortion dari tanah pendukungnya. Yang keempat, ada turunnya tanah akibat perubahan angka pori. Selanjutnya, di dalam penurunan segera ini, ada beberapa penurunan yang dibahas. Yang pertama, ada penurunan segera akibat beban terbagi rata pada luasan lingkaran fleksibel di permukaan. Yang kedua, ada penurunan segera pada fondasi 4 persegi panjang fleksibel. Yang ketiga, ada penurunan segera akibat beban terbagi rata luasan fleksibel pada lapisan dengan tebal terbatas. Yang keempat, ada penurunan segera pada kondisi kaku. Yang kelima, ada perkiraan penurunan pada tanah pasir dengan menggunakan korelasi empiris, menggunakan hasil uji plat, menggunakan hasil uji SPT, dan juga menggunakan hasil uji penetrasi kerucut atau sondir. Lalu di penurunan segera ini akan membahas terkait dengan tekanan sentuh dan juga penentuan modulus elastisitasnya. Selanjutnya, di sini saya hanya akan membahas terkait perkiraan penurunan tanah menggunakan uji sondir saja. Untuk penurunan menggunakan uji sondir ini ada dua cara, yaitu ada menggunakan di Beer dan Marten dan juga ada menggunakan dengan cara Smertman. Di sini terdapat gambar grafik yaitu terkait hitungan penurunan dengan cara Smertman. Bisa kita lihat pada gambar 8.7 dan juga di sini bisa kita lihat ada grafik pada faktor pengaruh dengan regangan vertikal atau IZ-nya. Di sini juga terdapat eh, grafik untuk menentukan nilai faktor I-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal. Fondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis. Hasil pengujiannya seperti yang diperlihatkan dalam gambar C8.4 di bawah ini. Beban terbagi rata pada dasar fondasi dengan nilai Q-nya itu sebesar 9,5 T per M pangkat 2. Berdasarkan pengamatan hasil uji kerucut statisnya, diperkirakan dapat dipakai fondasi bujur sangkar dengan ukuran 4,4 meter dikali dengan 4,4 meter, dengan kedalamannya 1,25 meter. Berat tanah dapat dianggap seragam, yaitu sebesar 1,85 T per M pangkat 3. Tentukan besarnya penurunan akibat beban fondasi dengan cara yang pertama kita diminta menghitung dengan cara Deber-Marten dan yang kedua dengan cara Smertman. Untuk penyelesaiannya, di sini besarnya kompresi yang diperhitungkan adalah 2B. Kenapa 2B? Karena di sini fondasinya itu berbentuk sebujur sangkar, jadi kita menggunakan 2B. Jadi B-nya di sini tadi kan diketahui 4,4. Jadi 2 dikali dengan 4,4 itu sebesar 8,8 di bawah dasar fondasi. Nah, dengan mempertimbangkan hasil uji kerucut statis yang bisa kita lihat di gambar C8.4 ini, lapisan tanahnya tuh dapat dibagi menjadi 3 lapisan dengan nilai QC-nya yang diratakan. Bisa kita lihat pada kedalaman 1,25 sampai dengan kedalaman 3,60 ini, nilai QC pada lapisan pertama kita memperoleh sebesar 40 kg per cm persegi. Lalu dari 3,6 sampai dengan 5, kita memperoleh nilai QC-nya itu sebesar 80 kg per cm persegi. Lalu pada kedalaman 5 sampai di kedalaman 1,05 meter, kita memperoleh nilai QC-nya itu sebesar 150 kg per cm persegi. Nah, tadi kan yang pertama kita diminta menghitung dengan cara menggunakan di Beer dan Marten.
Nah, kita tuh pertama menghitung dengan tekanan overburden efektif awalnya dulu di tengah-tengah tiap lapisan. Di lapisan 1, nilai P01 itu kita dapat 2,43 dikali dengan 1,45. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita lihat ini, dalam grafik ini tuh, pada lapisan pertama, nilai tengah-tengahnya itu kita memperoleh sebesar 2,43. Jadi, 2,43 ini kita kali dengan dia punya berat volume tanahnya. Tadi berat volume tanahnya kan diketahui sebesar 1,85. Jadi pada lapisan pertama tuh P0-nya tuh sebesar 4,49 T per M pangkat 2. Lalu pada lapisan yang kedua juga nilai P0-nya tuh diperoleh sebesar 7,96. Sama pada lapisan yang ketiga kita memperoleh nilai P0-nya tuh sebesar 7,53 dikali dengan 1,85 sebesar 13,93. Lalu, untuk tambahan tegangan vertikal netonya itu nilai Kn ini sama dengan 9,5. 9,5 ini adalah beban terbagi rata pada dasar fondasinya. Di soal tadi diketahui nilai Ki-nya tuh sebesar 9,5. Kita kurangi dengan 1,25. 1,25 ini merupakan kedalamannya, baru kita kali dengan 1,5 ini merupakan volume tanahnya. Jadi, nilai Ki-nya ini kita memperoleh sebesar 7,17 T per M persegi. Kita rubah, kita konversi ke dalam satuan kilogram per sentimeter persegi, jadi nilainya Qn itu sebesar 0,717. Nah, hitungan tambahan tekanan akibat beban fondasi pada tiap-tiap lapisan tuh bisa kita lihat dalam tabel C8.1a ini. Di D untuk lapisan pertama kita tadi kan memperoleh sebesar 2,43. Lalu Z-nya ini kita memperoleh 1,18. 1,18 ini dapat dari mana? 1,18 ini kita peroleh dari 2,43 ini kita kurangi dengan kedalamannya. Tadi kan kedalamannya kita ketahui 1,25. Jadi 2,43 dikurang 1,25 adalah 1,18. Jadi kita memperoleh nilai IZ-nya sebesar 1,18. Nilai B-nya sebesar 2,2. Nilai L-nya sebesar 2,2 meter, B per Z-nya sama dengan L per Z. Pada lapisan pertama kita dapat sebesar 1,86. Nah, nilai I-nya ini kita dapat sebesar 0,229. Nilai ini kita dapat tentukan dari faktor ini. Tadi kan B per Z dan L per Z-nya itu sama sebesar 1,86. 1,86 itu kira-kira kita ada di sini. Nah, jadi 1,86 itu kita tinggal tarik sumbu. Tadi kan dapatnya sama ya. Jadi kita tinggal tarik saya ke bawah sini sampai ke sini. Jadi kita mengikuti turunan grafik ini, baru kita tarik ke sini. Jadi kira-kira itu nilai IZ-nya ada di sekitaran sini. Nah, dari tabel ini kita memperoleh nilai I-nya pada lapisan pertama itu sebesar 0,229. Untuk delta P-nya pada lapisan pertama kita memperoleh sebesar 0,659 kg per cm persegi. Dapatnya dari mana? Nah, kita tinggal masukkan nih, kita tinggal substitusi nilai untuk delta P-nya itu sebesar 4I dikali dengan Qn. Di sini 4 kita kali dengan I. I pada lapisan pertama kan diketahui 0,229. Qn pada ini kan tadi kita sudah cari, jadi kita sebesar 0,717. Tinggal kita substitusikan saja 4 dikali dengan 0,229 kali dengan 0,717. Nanti kita memperoleh sebesar 0,659. Pada lapisan yang kedua, D-nya diketahui sebesar 4,3, Z-nya sebesar 3,5. 3,5 ini dapat dari mana? Sama, 3,5 dapat dari 4,3 ini, kita kurangi dengan kedalamannya sebesar 1,25. Nanti kita memperoleh Z pada kedalaman 2-nya itu sebesar 3,05 meter. B pada lapisan kedua sebesar 2,2, L-nya juga sama 2,2. Lalu nilai B per Z sama dengan L per Z-nya kita memperoleh sebesar 0,72. Nilai I-nya kita memperoleh sebesar 0,135. Dengan delta P-nya itu sebesar 0,390. Pada lapisan ketiga, D-nya kan sama dengan 7,53 meter. Z-nya sama dengan 6,28. B-nya sama dengan 2,2 meter. L-nya juga 2,2 meter. B per Z sama dengan L per Z-nya itu sebesar 0,35. I-nya itu sebesar 0,05. Dengan delta P-nya sebesar 0,144 kg per cm persegi. Setelah kita mendapatkan nilai pada tabel pertama ini, kita lanjut pada perhitungan penurunan yang dilihat pada tabel C8.1b ini. D-nya pada lapisan pertama dari 125 sampai 360 ini, kita memperoleh hanya sebesar 235. 235 ini dapat dari mana?
235 ini dapat dari selisih antara 125 sampai dengan 360. Lalu untuk kicenya pada yang lapisan pertama itu sebesar 40 kg per cm persegi. Untuk P0-nya sebesar 0,449. 0,449 ini dapat dari mana? Tadi kan kita sudah cari nih tekanan overburden efektif di awal untuk di tengah-tengah lapisan. Tadi kan pada lapisan pertama tuh kita dapatnya P0-nya sebesar 4,49 T per M pangkat 2. Nah, ini kan masih satuan T M pangkat 2. Kita konversi ke dalam satuan kilogram per sentimeter pangkat 2. Jadi kita dapat memperoleh P0 aksennya pada lapisan pertama itu sebesar 0,449. Untuk nilai C-nya ini kita memperoleh sebesar 133,63. Nilai C-nya 133,63 dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Kita substitusikan ke dalam rumus ini. Jadi C-nya ini sama dengan 1,5 Ki C per P0. Jadi 1,5 dikali dengan kicinya kan diketahui ini 40. Jadi 1,5 dikali dengan 40, kita bagi dengan P0 aksennya. P0 aksennya tadi diketahui sebesar 0,449. Jadi pada lapisan pertama kita memperoleh nilai kicinya sebesar 133,63. Delta P-nya tadi kan kita sudah cari pada tabel yang di atas ini. Pada lapisan yang pertama kita memperoleh sebesar 0,659. Untuk SI-nya sama dengan 1,59. SI-nya dapat dari mana? SI-nya sama, dapatnya dari sini. SI sama dengan H per C ln P0 aksen ditambah dengan delta P dibagi dengan P0 aksen. Jadi nilai yang kita ketahui dalam tabel ini tinggal kita substitusikan ke dalam rumus SI ini untuk kita memperoleh nilai pada tabel SI di sini. Di lapisan kedua, di D-nya sama dengan 360 sampai 500, kita memperoleh hanya sebesar 140 cm. C-nya sebesar 80 kg per cm persegi. P0 aksennya sama dengan 0,79 kg per cm persegi. Kita konversi dari yang satuan 7,96 T per M pangkat 2 ini. Terus nilai C-nya sama, kita masukkan ke rumus yang tadi, 1,5 dikali dengan C, baru dibagi dengan P0 aksennya, kita mendapatkan nilai C pada lapisan kedua sebesar 150,75. Delta P-nya di lapisan kedua sebesar 0,390, untuk SI-nya sebesar 0,37. D dari 500 sampai 1005, hanya itu dapatnya 505 cm dengan nilai Qc-nya sebesar 150 kg per cm persegi. P0 aksennya sebesar 1,393 kg per cm persegi. C-nya di sini sebesar 161,52. Delta P pada lapisan ketiga sebesar 0,144 dan SI pada lapisan ketiga sebesar 0,31. Jadi, kita tinggal totalkan SI dari lapisan 1, 2, 3. Kita mendapatkan sebesar 2,26. Jadi dengan cara di Bermarten, kita memperoleh SI-nya itu sebesar 22,6. Selanjutnya, cara yang kedua itu kita memperhitungkan penurunan dengan cara Smertman. Nah, pada dasar fondasi digambarkan tuh diagram Smertman dengan tinggi diagram 2B sama dengan 8,8. Diagram ini tuh digunakan untuk menentukan IZ-nya. Nah, hitungan selanjutnya itu diperlihatkan dalam tabel ini. Nah, untuk D pada lapisan pertama dari 125 sampai 360 cm, kita memperoleh nilai IZ-nya sebesar 0,33. 0,33 ini kita bisa dapat memperoleh dengan kita lihat dari faktor yang mempengaruhi regangan vertikal di nilai IZ ini. Kita bisa lihat dari gambar di sini. Nah, pada lapisan pertama, kita memperoleh nilai IZ-nya itu sebesar 0,33. Terus untuk delta Z-nya itu sebesar 235 cm. Lalu untuk C1-nya sebesar 0,84 dan C2-nya sebesar 1,54. Nah, C1 dan C2-nya ini kita dapat dari mana? Jadi C1 dan C2 ini kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Dari tekanan overburden pada pondasinya kan diketahui nih, P0 aksen itu sama dengan 1,25. Di kedalamannya dikali dengan berat volumenya. Jadi sebesar 2,31 T per M pangkat 2. Kita konversi ke dalam satuan kilogram per sentimeter persegi, jadi dapatnya tuh 0,231. Jadi untuk memperoleh nilai C1 itu
tinggal kita masukkan, kita substitusikan ke dalam rumus yang diberikan ini. Di sini C1 tuh 1 dikurang dengan 0,5 dikali dengan P0 aksen dibagi dengan Qn. Jadi 1 dikurang 0,5 dikali dengan 0,231. Tapi kan kita sudah cari ya P0-nya di atas ini, baru kita bagi dengan 0,717. 0,717 ini tadi yang kita sudah cari di awal untuk mencari nilai Qn-nya. Jadi setelah kita masukkan, kita memperoleh nilai C1-nya itu sama dengan 0,84. Untuk C2-nya, untuk waktu T sama dengan 50 tahun, kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 50. Jadi C2-nya di sini kita memperoleh nilainya sebesar 1,54. Jadi nilai C1 dan C2 dalam tabel ini kita memperoleh dari hasil perhitungan yang ada di sebelah sini. Selanjutnya, untuk nilai Qc pada lapisan pertama tadi kan diketahui 40 kg per cm persegi. Untuk E-nya tuh sama dengan 2 dikali dengan 40, jadi sebesar 80 kg per cm persegi. Dengan SI-nya tuh sebesar 0,90. 0,90 ini dapat dari mana? Nah, bisa kita lihat di sini nih. Kita substitusikan ini. Penurunan segera di tiap-tiap lapisan tuh diperoleh SI untuk cara Smirman tuh sama dengan C1 kali C2 kali Qn dikali dengan I per Z dibagi E dikali dengan delta Z-nya. Jadi kita tinggal substitusikan angka-angka yang ada di sini, kita masukkan ke dalam rumus yang diberikan di sini. Jadi pada lapisan yang pertama, kita memperoleh nilai SI-nya itu sebesar 0,90. Kemudian pada lapisan yang kedua, dari 360 sampai ke 500, nilai I per Z-nya itu sama dengan 0,52. Dengan delta Z-nya itu sebesar 140 cm, nilai C1-nya sebesar 0,84, C2-nya sebesar 1,54. Nilai QC-nya itu sebesar 80 kg per cm pangkat 2 dan E-nya sebesar 160 kg per cm pangkat 2, nilai SI-nya tuh sebesar 0,60. Dari D pada lapisan ketiga dari 500 sampai 1050, nilai IZ-nya tuh sama dengan 0,23. Delta Z-nya sebesar 505 cm, nilai C1-nya sebesar 0,84. C2-nya 0 C2-nya 1,54. Dengan QC pada lapisan ketiga sebesar 150 kg per cm pangkat 2. Nilai E-nya sebesar 300 kg per cm pangkat 2 dan SI-nya sebesar 0,50. Nah, dari tabel C8.1C ini kita memperoleh penurunan total dengan cara Smirman itu SI totalnya sama dengan 2 cm. Atau kalau kita konversi ke dalam satuan milimeter berarti sebesar 20 mm. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai penurunan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, sekian, dan terima kasih.